Dalam perkara Harun Masiku, Jokowi dan Hasto Kristianto saling menggertak, memakai cara pengecut untuk memenangi pertarungan. Saya Anton Septian dan inilah Opini Tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Tempo kali ini benar-benar membuka mata telinga kita, benar-benar memperlihatkan kepada kita carut marutnya proses berbangsa dan bernegara kita sekarang ini. Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi dilemahkan pada 2019, proses hukum di lembaga itu bergantung pada kemana angin berembus. Dulu, kasus suap Harun Masiku yang menyeret Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto dibekukan. Namun, setelah PDIP bukan bagian dari rezim dan komisioner KPK berganti, Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Peran Hasto dalam penyuapan Wahyu Setiawan sesungguhnya sudah terang benderang. Hasto ditengarai memerintahkan Harun Masiku menyerahkan uang kepada Wahyu. Tujuannya untuk membuat KPU menetapkan Harun sebagai anggota DPR pengganti antar waktu. Hasto juga dituduh menghalangi penyidikan dengan menyembunyikan Harun saat KPK hendak menangkapnya. Ketika penyidik mengajukan Hasto sebagai tersangka, pimpinan KPK saat itu menolaknya. Setelah itu, kasus membeku. Hasto melenggang sementara Harun Masiku lenyap bak di telan bumi. Kasus ini kembali mencuat pada 2024 saat PDIP dan Presiden Joko Widodo resmi berpisah jalan. Seusai pemilihan umum, politikus PDIP termasuk Hasto getol menyerang Jokowi. Puncaknya terjadi pada pertengahan Desember 2024 ketika PDIP memecat Jokowi dan anggota keluarganya karena dianggap mengkhianati partai. Hanya selang beberapa hari Hasto menjadi tersangka. Sulit mengatakan kedua peristiwa itu tak saling berhubungan. Meskipun kasus Hasto terang benderang, penetapannya sebagai tersangka yang dilakukan beberapa saat setelah ia mempermalukan Jokowi patut dianggap sebagai pembalasan. Pimpinan baru KPK tunduk pada Jokowi karena diseleksi pada era pemerintahan lama, meskipun dipilih DPR pada masa Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Ketua KPK Setio Budianto adalah polisi aktif berpangkat Komisaris Jenderal. Berstatus perwira yang belum pensiun, Setio adalah bawahan Kepala Kepolisian RI Jenderal Listio Sigit Prabowo, orang kepercayaan Jokowi. Melalui kepanjangan tangannya di KPK, dari level direktur hingga pimpinan, Kapolri beberapa kali ditengarai turut menentukan berlanjut atau tidaknya suatu perkara di KPK. Contohnya adalah terhentinya pengusutan korupsi Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiaris yang sebelumnya menyandang status tersangka. Sahabat BN, kalau seperti apa yang disampaikan oleh Opini Tempo ini yang terjadi antara Polri dengan KPK, yang rugi tentu rakyat. Kenapa dikatakan rakyat yang rugi? Rakyat rugi telah membiayai dua institusi penegak hukum yang pada hakikatnya hanya satu. Dengan demikian harusnya KPK lebih baik dibubarkan saja. Karena apa yang diputuskan oleh KPK juga akan tergantung kepada Polri. Sedangkan yang diharapkan dulu ketika KPK berdiri adalah KPK benar-benar berada di atas penegak hukum yang lainnya di Republik ini dalam penanganan kasus korupsi. Karena dipandang oleh rakyat dulu institusi penegak hukum yang ada seperti Kejaksaan dan Polri tidak mampu berbuat lebih untuk penanganan kasus korupsi. Karena di samping menangani kasus korupsi, institusi-institusi penegak hukum itu juga menangani kasus-kasus yang lainnya. Karena itulah didirikan KPK semasa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Sekali lagi, yang tujuannya untuk menangani kasus korupsi, melebihi penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan dan Polri. Sekali lagi, kalau seperti yang dikatakan oleh Opini Tempo ini, maka rakyat rugi sekali membiayai institusi KPK.
Kalau di dalam menangani kasus-kasus korupsi, dia akan tergantung kepada institusi lain seperti Polri. Kalau sekarang ini tidak ada institusi KPK ini, dapat kita bayangkan berapa anggaran APBN yang bisa dihemat, yang bisa diberikan kepada rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Meskipun Jokowi bukan lagi presiden, pengaruhnya masih terasa dalam pemerintahan Prabowo. Selain karena adanya orang-orang Jokowi seperti Listio Sigit, Prabowo tak bisa dipisahkan dari Jokowi yang mendukungnya dalam pemilihan presiden lalu. Dengan kata lain, pemerintahan Prabowo adalah rezim Jokowi yang bersalin rupa. Kabar bahwa Istana dan pimpinan Komisi Bidang Hukum DPR merestui Hasto menjadi tersangka harus dibaca sebagai manutnya kedua institusi itu pada kehendak Jokowi ketimbang tulus mengapresiasi penegakan hukum. Praktik injak kaki ini bukan pertama kali terjadi. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi ditengarai menggunakan cara-cara brutal untuk menaklukkan lawan politiknya. Pendongkelan Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar pada Agustus tahun lalu dan balik badannya Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dari penentang menjadi pendukung pemerintah juga diduga karena ancaman kasus hukum. Dan kalau benar apa yang disampaikan oleh Opini Tempo ini bahwa Presiden Prabowo sekarang ini seperti yang digambarkan oleh Opini Tempo ini dalam dia memimpin manutnya kepada Jokowi, tentu rakyat akan sangat kecewa kepada Prabowo. Dan tidak dapat kita bayangkan nanti kalau kecewaan rakyat ini berlarut-larut. Memang rakyat memahami bahwa Prabowo ini dari awal telah diketahui dia adalah merupakan keberlanjutan kepemimpinan Jokowi. Tetapi kalau semuanya dia lanjutkan, termasuk fenomena yang menurut rakyat tidak baik yang dilakukan Jokowi, dia lanjutkan juga. Seperti yang digambarkan oleh Opini Tempo ini, jelas rakyat tidak akan merelakan Prabowo berbuat demikian dengan digaji oleh rakyat. Sebaliknya, kecaman patut dialamatkan kepada Hasto. Setelah terimpit masalah, ia baru sesumbar memiliki bukti bahwa Jokowi dan keluarganya terlibat berbagai perkara. Ia menggertak dengan mengumpulkan kesalahan-kesalahan lawan politiknya. Jika tujuannya tercapai, berkas-berkas tersebut bukan tak mungkin kembali masuk laci. Menjadi tersangka atau tidak, Hasto seharusnya tidak ragu membongkar kebobrokan pejabat negara. Yang dilakukan Hasto lebih tampak sebagai negosiasi agar dia lepas dari perkara. Apalagi belakangan terdengar kabar bahwa Hasto bersedia mundur dari posisi Sekretaris Jenderal PDIP dan tak akan menyerang Jokowi lagi asalkan penanganan kasusnya dihentikan. Pendapat yang menyatakan bahwa di Indonesia demokrasi dan penegakan hukum bisa terwujud jika terjadi konflik politik antar elit tampaknya harus dikoreksi. Dalam perkara Harun Masiku, konflik elit justru melahirkan negosiasi dan kesepakatan. Sementara hukum terpinggirkan masuk dalam comberan. Nah, lagi-lagi sahabat BN, apa yang dikemukakan oleh Opini Tempo ini melukai hati rakyat. Kenapa dikatakan melukai hati rakyat? Hukum kelihatannya hanya bisa dilakukan dengan cara negosiasi, dengan cara rembuk, dengan cara mengelabui rakyat. Ini namanya mengelabui rakyat. Hukum tidak berjalan pada koridor hukum yang benar-benar untuk keadilan. Hukum hanya bisa untuk barang barter bagi dua pihak yang berseteru. Kalau demikian, sahabat BN, sungguh jauh rasanya lagi Indonesia ini dari kemerdekaan dari sisi hukum. Dan memang wajar kalau hukum kita selalu terlihat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum hanya berlaku untuk orang lemah, orang yang tidak punya kekuatan. Tetapi hukum akan tetap menjadi saling sandera bagi para elit. Dan sungguh ini adalah sebuah pengkhianatan kepada bangsa dan negara, pengkhianatan kepada rakyat
oleh pihak-pihak yang melakukan hal seperti ini. Kapankah negara kita akan benar-benar menjadi negara hukum? Dan kapankah negara kita ini akan bisa dipercayai oleh dunia luar bahwa negara ini betul-betul punya kepastian hukum? Entahlah. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.